Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Workshop Mustafa Custom. Ini saya, kalau belum tahu, saya owner dari Workshop Mustafa Custom ya, atau Mustafa Custom Bicycle. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan proses pembuatan fork di bengkel saya. Jadi yang lagi viral ya untuk saat ini itu fork yang patah, fork custom yang patah, dan kebetulan itu buatan dari Kediri. Saya pun tidak ngerti, belum tahu itu buatan dari siapa, karena sejauh ini belum ada informasi kalau memang itu buatan bengkel saya. Biasanya teman-teman langsung konfirmasi ke saya, Mas, punya saya patah, beli di toko sampean umpamanya gitu. Tapi sejauh ini tidak ada pemberitahuan. Saya pun juga nggak paham, nggak hafal itu buatan produksi mana, karena fotonya nggak jelas gitu ya. Tapi yang pasti saya ingin memberitahukan bahwa proses pembuatan fork di tempat saya itu mungkin saya nggak tahu di tempat lain apakah sama, tapi ada beberapa yang berbeda. Jadi dulu saya sempat kejadian juga di tahun 2020 ya, pada saat corona itu saya sempat mendapat komplainan juga, forknya patah di bagian pangkalnya itu. Jadi forknya patah di bagian pangkal itu, kebetulan pembelinya orang Lampung, saya lupa namanya ya, itu patah karena terlalu tipis pipanya gitu kan. Tapi setelah itu kita evaluasi, saya bahas dengan tim saya bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi gitu. Waktu itu juga saya garansi juga, tapi alhamdulillah tidak terjadi kecelakaan yang fatal seperti yang ada yang sebar yang sedang viral saat ini ya, untuk fork patah yang menyebabkan kecelakaan terus orangnya berdarah-darah, itu yang orangnya masih muda, masih anak-anak, masih remaja. Oke, saat ini saya ingin memberitahukan bahwa proses pembuatan fork atau detail pembuatan fork di tempat saya itu seperti apa gitu ya. Oke, langsung saja ke ke TKP kita ya. Oke, ke sini. Nah, oke, ini fork ini adalah saya bilangnya bahasanya kones ya. Ini kones, terus ini pangkalnya kones itu, atau yang posisi di bawahnya fork. Ini setir tube. Dan setir tube ini sebenarnya ukurannya satu tempat custom di Kediri itu hampir sama semua. Saya kira sama semua karena tubenya memang sama. Ketebalnya dia cuma 1,2 mili. Karena dia ngejar diameter luarnya itu 28,6 gitu ya. Nah, jadi kemungkinan yang ada jika ternyata terjadi kecelakaan atau patah, saya nggak paham itu patahnya sebenarnya kecelakaan, kena jalan yang berlubang, posisi kencang, atau buat standing gitu ya, terus dia jatuh, terus saya nggak tahu itu patahnya terjadi karena apa. Karena memang sebenarnya terjadi kecelakaan itu yang menyebabkan yang kita kendarai itu patah itu bisa terjadi di mana saja. Jadi bukan hanya bahan besi pasti mudah patah, atau sebaliknya bahan karbon pasti kuat, karena sering terjadi juga sepeda dengan bahan karbon, sepeda dengan bahan kromoli, dengan bahan alloy itu juga sama juga patah juga jika terjadi kecelakaan yang kencang gitu, yang keras gitu, yang memang tidak didesain untuk itu gitu ya. Jadi saya ambil contoh juga, mungkin semua udah tahu ya, yang sebelumnya kemarin sempat viral itu sepeda Honda yang rangkanya rangka SF yang patah juga, yang keropos, yang itu kan padahal sekelas Honda itu aja mereka sampai terjadi seperti itu, padahal sudah secara teknisnya, engineeringnya sudah didesain secara khusus, dan saya kira usaha profesional semua itu pun masih ada kekurangan, apalagi kita sebagai bengkel custom yang tidak punya standarisasi untuk pengetesan gitu, hanya berdasarkan pengalaman, biasanya seperti ini kuat gitu. Ataupun jika terjadi kecelakaan, terjadi patah atau lasnya yang lepas, itu kan kita evaluasi aja gitu. Nah, ambil contoh ini. Ini fork seperti ini ya. Ini forknya ini baru di finishing. Ini ya. Posisi yang patah kemarin itu di posisi sini ya. Posisi yang patah kemarin di posisi ini. Nah, itu terjadi karena apa? Karena di posisi ini itu kebanyakan ada beberapa tempat custom itu digerinda. Jadi dia digerinda untuk mendapatkan cornersnya, ini posisi diameter cornersnya ini biar sama itu. Jadi dipupuk, bahasa kami ya dipupuk pakai las, digerinda. Nah, itu bisa menyebabkan pipa setir tube ini kena gerinda, pasti ada potensi kena gerinda, dan itu bisa menyebabkan
kekuatannya pasti berkurang. Nah itu yang terjadi patah itu pun juga terjadi di work saya dulu di 2 tahun yang lalu, sempat terjadi patah itu seperti itu. Ininya kena gerinda, lalu tipis akhirnya patah. Tapi tentunya saya juga selalu menggaransi. Nah tapi kan kita nggak bisa sebagai acuan kita selalu menggaransi, karena jika terjadi kecelakaan pun yang ya pihak pengendara pun juga walaupun digaransi tetap juga mengalami kerugian gitu ya, karena mengalami kecelakaan gitu. Nah itu udah jadi yang seperti ini ya. Jadi dalamnya ini kalau fork saya kelihatan nggak detail ya, forknya dalamnya seperti ini saya sok. Jadi soknya itu sepanjang 4 sampai 5 cm segini ya. Saya harap teman-teman juga yang custom juga, jika memang kebetulan melihat video saya juga mungkin bisa jadi baru evaluasi lah, kita sama-sama belajar. Saya juga tidak merasa frame buatan saya itu yang paling bagus, juga enggak, pasti ada yang lebih bagus dari saya juga menyadari kekurangan saya. Tapi khusus untuk fork ini saya sudah lama banget sudah saya praktekkan, alhamdulillah sejauh ini tidak ada patah. Kalaupun ada retak itu bukan di posisi sini tapi di posisi bawah. Nah ini ya, ini kan saya pakai bubut, ini saya bubut bukan di gerinda ya, jadi otomatis tidak kena ini, tidak mengenai ini. Nah ini pasti ini bubut. Nah pun juga kalaupun dibubut itu juga apakah tidak ada potensi untuk berkurang kekuatannya? Ya pasti ada, karena ini pengelasan. Jadi besi itu ketika kita panaskan itu pasti ada dia pasti memuai besinya gitu kan. Dan cara bahasa Jawa nih ngenam gitu ya, jadi dia besinya ngenam, nggak nuek gitu ya kalau bahasa Jawa kita pakai itu. Nah di posisi ini itu bisa terjadi potensi apa namanya melemah, kekuatannya melemah. Nah saya sampaikan lagi, kalau fork saya itu buatan Mustafa Custom itu dalamnya itu saya sok lagi. Jadi dalamnya ini, jadi besinya ini double, kita masukin sok lagi, kita las, kita bersih, kita finishing. Jadi kemungkinan untuk patah di area sini itu sangat kecil sekali, kecuali memang kecelakaan yang memang dia sangat berat, jatuh atau ditabrak mobil itu ya udah pasti patah gitu ya. Itu pun mungkin bukan daerah sini, daerah bawah. Nah saya ambil contoh seperti ini. Jadi saya juga pernah mengalami kekurangan ketika membuat fork itu, area sini retak sama area sini retak. Jadi bukan ini yang patah ya, tapi ini yang retak. Itu ya kita selalu evaluasi kalau memang terjadi keretakan, itu keretakan karena apa? Apakah keretakan itu karena tutup jempol yang terlalu tebal? Jadi saya mohon maaf, memang beberapa kali jempolnya terlalu tebal, akhirnya ketika dia nggak begitu lengket, terus dia kena getaran retak gitu ya. Tapi ada juga kasus juga yang pengelasan di sini memang dia pengelasannya udah bagus, tapi karena pengelasannya itu di finishing, ya finishingnya itu terlalu tipis, itu bisa menyebabkan kekurangan kekuatan pada saat penyambungan pengelasan itu ya. Nah saya ambil contoh ini ya, itu posisi apa namanya, posisi finishing ya, posisi finishingnya seperti itu. Jadi setelah kita finishing, kita lakukan, oke, ini saya kasih tahu ya fork yang sudah jadi. Saya ambil contoh, salah satu contoh ya. Nah, ini model Tsunami, ini kalau udah jadi, kita udah finishing ya. Saya perdekat lagi seperti ini ya. Udah halus, sudah di clear. Ini kita kasih stiker Tsunami karena permintaan dari customer minta model Tsunami gitu ya. Ini udah halus. Tentunya insya Allah ini kuat ya, karena kita stok dalamnya. Oke, ini display untuk produk saya ya. Ini model Dosno Venta, ini model Tsunami yang polos, ini model Cervelo T1, ini model Tsunami, ini Vini Velo, terus ini model Piscato. Oke ya. Barangkali teman-teman ada yang mau ditanyakan, mau spill yang mana dong? Oke, nanti di komen, nanti kita spill satu persatu untuk produk dari Mustafa Custom Bicycle. Saya kira cukup untuk klarifikasi atau informasi mengenai yang sedang viral, fork yang sudah patah kemarin ya. Saya berharap tidak akan terjadi lagi fork patah, karena kalau apa namanya maker frame di sini, building frame di sini sudah memahami resikonya. Semoga kita sama-sama evaluasi ke depan lagi, semakin produk kita semakin bagus dan semakin dikenal banyak masyarakat Indonesia dan semakin dicintai tentunya. Saya kira itu. Terima kasih. Salam sehat selalu.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.